Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Bu. Alhamdulillah. Di pertemuan kali ini kita akan melakukan sebuah konseling kelompok. Tapi sebelum melakukan konseling kelompok, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Selesai. Baik. Sebelum kita memulai, alangkah baiknya kita perkenalan dulu ya. Karena Bu. tak kenal maka Tak sayang. Maka Kenalan. ya. Tanya dulu ya. Tanyakeun. Iya. Perkenalkan, nama Ibu Windy Fitria. Di sini Ibu sebagai konselor yang akan mengkonseling kalian ya. Iya. Sekarang silakan kamu dulu. Kenalin nama aja, Bu. Iya, nama Nah, aja. nama aku Nita Junita, dipanggilnya Ita. Ita. Halo Iya. Ita. Halo, Ibu. Halo, perkenalkan nama saya Yesi Septiani, saya biasa dipanggil Iya. Halo Iya. Halo teman-teman. Halo, perkenalkan nama saya Neng Rismawati, biasa dipanggil Neng. Halo, Neng. Iya, baik, kita udah pada kenal ya. Kalian Iya. sudah kenal Ibu dan Ibu juga sudah kenal kalian. Ita, Iyai, dan Neng Rismawati. Oke, karena kita akan melakukan sebuah konseling kelompok. Apakah kalian sudah tahu apa itu konseling kelompok? Belum tahu? Belum. Tapi sudah pernah mendengar? Pernah. Tapi nggak tahu ya, Iya. coba dengar aja. Iya. Jadi konseling kelompok itu adalah usaha pemberian bantuan yang diberikan oleh seorang konselor kepada konseli atau peserta didik yang membutuhkan bantuan untuk mengentaskan permasalahan yang sedang dihadapinya. Dalam pelaksanaannya dilakukan dalam sebuah setting kelompok. Kemudian yang dimana setting kelompok itu adalah Ibu sebagai konselornya dan kalian sebagai konselinya. Pelaksanaan konseling ini ada beberapa asas yang harus dijalankan ketika proses pelaksanaan dan apa sih? Iya, selama konseling berlangsung. Yang pertama ada asas kerahasiaan, di mana apapun yang nanti kalian kemukakan itu bersifat rahasia dan tidak akan terdengar atau yang tahu lah ya, nggak akan ada yang tahu gitu. Terus yang kedua ada asas kesukarelaan, di mana kalian bersukarela untuk menceritakan apapun yang terjadi pada diri kalian. Kemudian ada asas keterbukaan, asas kegiatan, asas kenormatifan, dan asas kekinian. Jadi kalian gak usah takut, apapun yang nanti kalian kemukakan itu adalah rahasia Ibu dan rahasia kalian juga. Ya. Nah, di konseling kelompok ini Ibu akan membahas tentang prokrastinasi akademik. Tahu kalian prokrastinasi akademik apa? Tidak, Bu. Nih, contohnya gini, kalau misalkan kalian dikasih tugas sama guru, terus kalian suka malas mengerjakan tugas, Ya, malas. Apakah tugasnya dikerjakan ketika dikasihkan tugas oleh guru atau dikerjakan ketika beberapa menit lagi akan dikumpulkan? Beberapa menit lagi ketika akan dikumpul. Iya, berarti itu kalian sedang melakukan sebuah prokrastinasi. Jadi apa prokrastinasi itu? Menunda pekerjaan, Bu. Nah, menunda pekerjaan, menunda tugas dari sekolah, dari tidak hanya sekolah sebetulnya, apapun itu pekerjaan yang kalian tunda-tunda itu adalah sebuah prokrastinasi. Ya, Baik ya. Tapi kalau di sekolah disebutnya prokrastinasi akademik karena lingkupnya sekolahan. Nah, dari Ibu mau tahu dulu ya, kenapa alasan kalian melakukan prokrastinasi? Ita dulu deh, kenapa Ita suka menunda pekerjaan? Sokorean gini ya, Bu. Kan kamu lama misalkan dikasih waktu panjang mah, Iya. mending engke we kitu aya nama naon heula gitu. Oh, udah waktunya panjang, Nah, jadi gitu. ya udah nanti aja gitu ya. Gitu. Kalau Iya kenapa? Gak tahu ya, Bu, kayak otaknya teh adanya teh pas
H-min berapa jam Oh, gitu. Dan jadi- gue suka apa namanya tuh? Encer Encer gitu langsung, ya. iya, Kalau di jauh-jauh suka susah Oh, mikir iya, gitu ya. betul. Kalau Risma kenapa? Lebih ke males aja sih Bu, kalau bisa nanti kenapa harus sekarang gitu. Mungkin ya tidak sudah bukan rahasia umum. Siapapun pasti pernah bahkan sering melakukan sebuah prokrastinasi. Tapi hal yang kalian lakukan itu bisa berdampak negatif. Kalau misalkan nih kalian kan jauh-jauh hari masih bisa, ayo udah nanti aja deh, nanti aja. Tapi karena terus dinanti-nanti sehingga nantinya tuh tugasnya jadi menumpuk di akhir dan Iya kalian tuh akan mudah stres, ya nggak sih? Iya sih. Iya, betul. Kalian akan merasa panik gitu, apalagi kalau beberapa jam lagi menuju pengumpulan, tugasnya belum selesai, terus kalian gimana ngerjainnya? Pasti bakal gurung-gusu dan seadanya kan. Nah, Nggak itu teh- maksimal. Iya itu teh jadi nggak boleh. Oke nih ya. Tadi kan kalian udah tahu prokrastinasi akademik itu apa. Terus dampak dari menunda pekerjaan juga apa. Nah sekarang ibu mau nanya, buat kalian yang suka menunda pekerjaan, kira-kira hal apa sih yang bisa membuat kalian semangat mengerjakan tugas sehingga tugas itu tidak dinanti-nanti lagi? Dari Yai dulu deh. Kenapa Yai? Yang pertama mungkin ya Bu, memanage waktu, mengatur Iya. waktu ya Bu. Nah selanjutnya juga komunikasi sama teman, mungkin ya Bu, jadi kerja nanya kelompok, gitu jadi ya. iya, sama bareng-bareng gitu Bu ngerjainnya. Jadi kan Iya. punya pendapat ya Bu, itu sih Bu. Ya, mungkin. kalau menurut Risma kenapa? Ya kurang lebih sama kayak Yai aja sih, kita harus lebih bisa mengatur waktu, terus apa ya kerjasama aja gitu sama teman. Kalau ada teman yang misalnya ngajakin nugas kan suka Iya, semangat. iya. Kalau sendiri kan kayak males Banget, banget gitu. iya. Kalau Ita gimana? Aku yang terakhir apa sama Iya. aja kayak gitu. Jadi aku sepengalaman aku ya Bu, kalau Iya. ngerjain tugas sendiri teh malah jadi beban gini, nganggu stres. Sedangkan kalau misalkan bareng-bareng mah kan bisa sambil sharing, Iya. misalkan Sambil oh bicara ini juga. gini isinya Iya, kayak iya. gini gitu kan, jadi semangat. Nah paling kayak gitu. Oke nih, dari semua pendapat kalian, ada yang mau menyimpulkan apa itu prokrastinasi akademik? Saya Bu. Risma, Ya. ya boleh. Jadi menurut sepemahaman saya, prokrastinasi akademik yaitu sebuah perilaku dalam menunda-nunda pekerjaan tugas Iya. yang dilakukan dalam setting sekolah atau lingkup sekolah seperti itu. Iya. Terus prokrastinasi akademik juga jika terus dilakukan secara terus-menerus akan berdampak buruk ke diri kitanya, seperti mudah stres dan panik seperti itu. Lalu solusi untuk prokrastinasi akademik itu sendiri, mungkin yang pertama kita harus ada kemauan buat berubah dulu dari Iya. dalam diri kita masing-masing. Terus selanjutnya kita harus bisa memanage atau mengatur waktu agar menjadi lebih efektif ya Bu, dan baik seperti itu. Terus yang terakhir mungkin kita harus mengerjakan tugas secara bareng-bareng kayak gitu sih. Iya, bagus sekali ya. Jadi itu adalah kesimpulan dari prokrastinasi akademik. Setelah ini, Ibu berharap kalian sudah tidak lagi menunda-nunda pekerjaan karena ternyata dampaknya adalah kalian akan mudah stres dan panik ketika sudah mepet waktu pengumpulan. Wah, ini gimana dan kalian akan mengerjakannya dengan asal-asalan ya. Nah setelah ini karena waktu kita terbatas dan Ibu rasa konselingnya sudah selesai, sebelumnya ada yang mau ditanyakan dulu? Udah cukup sih Udah Bu. cukup. Udah cukup. Sekarang yang terakhir adalah pesan dan kesan kalian selama mengikuti konseling ini. Boleh dari siapa dulu? Dari tengah dulu aja deh. Iya dulu. Ya Bu, kesan dan pesan yaitu saya jadi tahu ya Bu dampaknya tuh kayak gimana kalau Iya. sering menunda-nunda tugas gitu, paling kayak gitu. Kalau dari Ita? Mungkin aku teh jadi sadar nih Bu, dampak dari prokrastinasi teh apa. Iya. Nah jadi aku teh udah mau untuk mulai mau berubah untuk tidak melakukan prokrastinasi lagi. Tidak menunda-nunda lagi ya. Tidak akan. Kalau dari Risma?
Mungkin kesannya setelah mengikuti kegiatan konseling kelompok ini, aku sih jadi merasa punya ilmu baru ya tentang prokrastinasi akademik dan bagaimana sih cara agar keluar dari apa itu teh tadi masalah prokrastinasi akademik seperti itu. Lalu pesannya sih ya mungkin lebih pesannya buat ke diri sendiri aja supaya enggak melakukan hal itu lagi. Iya. Gitu. Ibu rasa sudah cukup. Nanti kalau misalkan masih ada hal yang mau kalian tanyakan atau apapun itu, kalian boleh lagi menghubungi ibu dan kita melakukan lagi konseling bersama-sama. Karena tadi sebelum memulai kita baca doa dulu, maka di akhir pun kita harus tutup dengan doa lagi ya. Mari kita baca doa dalam hati, mulai. Selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.